Jadi saya membayangkan waktu itu pertandingan badminton yang menarik itu tidak hanya melulu miliknya BWF. Kalau BWF itu kan yang main pemain yang sudah kelas dunia, peringkat 1 sampai 50 dunia lah. Kalau saya merekam pertandingan mereka untuk saya upload, pasti kena copyright. Benar. Ya. Dan sebenarnya di sekitar kita itu banyak pertandingan badminton yang menarik juga. Asal kita bisa mendesain bikin videonya nggak membosankan gitu. Ngambil Kita gambarnya, angle-nya gitu ya, ya, Mas. angle-nya sama pemilihan momen-momennya gitu. Momen-momennya. Dan kalau YouTube itu kan bagaimana kita bisa membuat thumbnail yang menarik, yang bagus, judulnya, dan juga tentunya durasi video yang nggak terlalu panjang. Jadi malah sukanya yang ringkes, yang padat, singkat. Betul. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai stick lovers, berjumpa kembali di Waroeng Speak, di channel YouTube kesayangan kamu. Ada Waroeng Stick and Shake. Dan spesial banget nih, hari ini saya Ari Asyari tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan seorang ini, salah satu yang mungkin channelnya pernah Anda tonton. Ada orang di balik dari Numero Uno Sport TV, ada Mas Soleh. Apa kabar Mas Soleh? Apa kabar Mas Ari? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Ari. Alhamdulillah ya. Dan kita bakal ngobrol banyak seputar apa sih yang sebenarnya bikin Mas Soleh ini terjun ke dunia live streaming, kemudian ada video badminton dan banyak lagi, nanti kita akan bercerita. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak untuk kamu, ayo subscribe, like dan juga share YouTube channel dari Waroeng Stick and Shake ini. Dan kita langsung aja ngobrol ke Mas Soleh. Sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya mungkin diceritain Mas, awal mula terjun ke dunia YouTuber lah ya, kita konten kreator tapi di bidang badminton ini awalnya gimana Mas? Awalnya ya? Awalnya. Ya, jadi sebenarnya ini sebuah hal yang agak berbeda dengan profesi saya yang semestinya Mas Ari. Ini FYI, dulunya Mas Soleh ini adalah jurusannya kuliahnya dulu ada di Teknik Sipil. Teknik Sipil. Teknik Sipil saya. Terus pekerjaan utamanya adalah di saya kontraktor khusus bajaringan. Kontraktor khusus di bajaringan, ya. Tapi bisa ya. membangun sebuah channel YouTube yang sekarang subscribernya sampai hari ini syuting diambil ini 52.000 dan total penontonnya saya lihat itu 17 juta. 27 juta ya kalau saya lihat. 27 juta total. Itu dari seorang yang terima kasih semua pengusaha bajaringan. Nah, boleh diceritain Mas, awal mulanya gimana? Ya, gini Mas Ari, awal mula kami terjun secara serius ya di dunia konten kreator ini, sebenarnya kita itu termasuk salah satu yang menjadi korban pandemi yang baru saja kita lewati ini. Jadi dulu kerjaan saya yang utama, konstruksi bajaringan itu sudah luar biasa sibuk. Tidak terbayang kalau kemudian saya akan masih ada waktu untuk bikin konten YouTube. Tapi kita ketahui bersama, awal tahun 2020 ya, kita diterjang pandemi yang membuat aktivitas kerja saya banyak waktu luang. Gara-gara pandemi, iya, betul. Punya waktu luang banyak, betul. Akhirnya iseng. Dan kebetulan kan memang saya hobi fotografi. Kalau hobi foto dari tahun kapan ya Mas? Hobi foto saya dari tahun 2009. Dari 2009. Saya 2009 sampai 2013 itu kontributor foto untuk bulutangkis.com. Jadi kalau ada event Indonesia Open, kejuaraan-kejuaraan internasional di Jakarta dan sekitarnya itu, saya jadi kontributor foto untuk bulutangkis.com. Berarti memang sudah dekat dengan dunia bulu tangkis sejak dulu ya Mas? Sudah dari lama. Cuma untuk profesionalnya, untuk jadi konten kreatornya dari 2020. Sekitar 2020. Kalau kenal sama bulu tangkisnya, kita agak flashback lebih jauh lagi Mas. Ini dari tahun berapa dan kok bisa cinta sama bulu tangkis? Saya kenal bulu tangkis itu gara-gara waktu itu sekitar tahun 2007-2008. Saya kerja di Jakarta itu, saya nggak pernah olahraga Mas. Terus karena tuntutan pekerjaan yang sering keluar kota itu, mungkin saya kurang terkendali konsumsi makanan. Sehingga berat badan saya itu dulu sampai hampir 100 kilo, 98 gram dalam posisi tidak pernah olahraga. Jadi badannya itu udah kayak membengkak, kayak serem boy. Nah, terus kelebihan. Terus akhirnya waktu itu saya coba, wah ini hidup saya nggak sehat nih kayak gini. Saya pengen cari olahraga yang
bisa buat menurunkan berat badan gitu kan. Saya cari alternatif itu akhirnya kayaknya badminton yang menarik gitu. Badminton yang menarik. Dari di antara yang lain ya? Ya betul. Sebenarnya ditawarin nge-gym juga katanya. Iya, cuma ternyata nge-gym. nggak cocok. Nge-gym tuh alatnya nggak bisa saya ajak ngomong. Jadi saya nggak suka. Jadi waktu saya nge-gym saya ajak ngomong di aja alatnya. Aduh nggak asik nih. Sedangkan badminton ada komunikasi di situ, ngobrol sama temen, ada lawannya. Apalagi kalau kita bisa nipu temen lawan kita kan. Nge-trick shot. Wah itu rasanya. Udah. Serasa kita jadi pemain dunia. Pemain dunia favorit? Lindan sih. Lindan? Iya. Yang lain? Itu kalau dari tunggal putra. Kalau dari ganda putra? Kalau ganda putra, Kido Indra. Kido Indra. Apalagi 2008 ya. jadi juara Olimpiade. Olimpiade, betul. Tunggal putri? Kalau tunggal putri sih masih Susi Susanti ya. Susanti. Ya. Legend Indonesia. Legend kita, betul. Ganda putri? Kalau ganda putri, langsung tak tembak pertanyaan susah ini. Kalau ganda putri itu apa ya? Susah saya. Paling kalau Indonesia ya ikut euforia kita sih, ikut euforia masyarakat ya. Grace Apri lah ya, yang luar biasa. Kemarin juara. Ya betul. Tokyo. Saya ngikutin Grace dari waktu dia di tim nasional itu masih unyu-unyu gitu. Tahun berapa ya? Saya lupa tahun berapa itu. Grace baru ikut di bangku cadangan tuh. Saya ngikutin dia tuh. Ini anak lucu banget nih anak nih. Kayaknya semangatnya luar biasa nih gitu. Dan ternyata di akhir karirnya dia berhasil mempersembahkan medali emas yang menutup karirnya dengan sempurna istilahnya, menutup tirai karirnya dengan meraih gelar juara Olimpiade Tokyo 2020 ya. Ya betul. Kemudian ini menarik karena Mas Soleh cerita bahwa Mas Soleh mengikuti satu atlet ini Grace dari kecil. Kemudian kalau kita lihat konten-konten di YouTube-nya Numero Uno juga banyak apa ya pertandingan atlet-atlet junior, atlet-atlet yang masih muda, kemudian dibikin konten, banyak yang nonton, pasti punya pandangan sendiri ya dengan karir-karir pemain-pemain muda. Kalau dari pandangan Mas Soleh sendiri, perkembangan badminton secara umum dari junior yang Mas Soleh sering lihat gimana Mas? Badminton itu di Indonesia itu selayaknya sepak bola di Brasil. Jadi bibitnya luar biasa banyak. Bibitnya luar biasa banyak. Kebetulan saya selain bikin konten untuk Numero Uno, saya juga bikin konten untuk channel Coach Yang Yang. Seminggu sekali saya syuting dengan Coach Yang Yang di Klaten. Dan di sana saya menghadapi anak-anak. Saya sering kecil-kecil. Ya kalau sekarang itu mereka kelahiran tahun 2013, berarti kan umur sekitar 10 tahun. Ada yang kelahiran 2014, umur 9 tahun, kelahiran 2012 gitu ya. Itu dari berbagai daerah latihan di sana itu saya sangat salut banget. Mungkin saya main single sama anak kelahiran 2013 belum tentu menang saya. Bener. Jadi bakat kita tuh sangat luar biasa banyak. Bagaikan sepak bola di negeri Brasil. Nggak pernah habis ya, nggak pernah kering ya, talenta-talenta muda. Betul. Jadi ketika ada yang pensiun pasti bakal muncul lagi yang talenta-talenta besar. Depannya gitu ya Mas. Betul. Oke, kita balik lagi ke soal channel YouTube Numero Uno. Dari awal ngupload berarti tahun berapa Mas? Video pertama yang diupload masih inget ya Mas Soleh? Kalau video pertama, jadi channel saya itu dulunya itu saya hanya pakai nampung untuk aktivitas saya. Jadi kalau saya badminton sama teman-teman tuh badminton gitu, ada potongan video saya upload. Jadi nggak ada niat ini nanti untuk kita jadikan serius gitu. Gitu. Main-main dulu. Ya, itu mungkin sekitar tahun 2017. Mungkin kita mulai upload. Tapi ya itu tadi, kita nggak ada target, nggak diedit, nggak, asal ditaruh aja. Buat nampung. Dokumentasi buat dokumentasi. Dan bisa dilihat kapan betul. Itu cuma kita benar-benar mulai serius ngupload itu ya sekitar April Mei 2020. Ya. Jadi ini sudah mau masuk tahun ketiga ya? Tahun ketiga insya Allah. Ada 50.000 lebih subscriber dan awal ngupload pasti viewernya karena belum banyak yang kenal ya Mas Soleh, pasti masih belum banyak. Nah, ada momen nggak di mana videonya meledak, yang nonton banyak, subscribernya makin tiba-tiba pertumbuhannya makin besar, itu inget nggak? Upload video apa atau konten apa yang bikin channel ini jadi? Iya. Jadi ketika awal pandemi aktivitas kerjaan konstruksi saya agak banyak berkurang. Itu saya punya hobi downhill, sepeda downhill. Jadi nggak cuma badminton, jadi MTB juga. MTB juga. Saya hobi downhill dan
waktu itu saya hanya mikir aktivitas saya pengen taruh aja di situ. Nah terus bersamaan dengan itu saya sering dapat video badminton. Jadi waktu itu ada tarkam yang berhadiah sapi itu di daerah Segoroyoso tuh. Itu yang main pemain tarkam dari Jakarta tuh, yang main ke sana. Nah, jadi saya rutin upload sepedaan, kemudian saya upload badminton. Saya rutin sepedaan, saya upload badminton, saya upload. Nah, saya punya temen yang dia memang sudah menjadi konten kreator. Dia konten kreator untuk bidang apa? Kuliner gitu ya. Dia mempelajari channel saya. Ketika saya posting sepeda itu dia nonton dikit banget. Tapi begitu saya posting badminton, yang posting, yang nonton langsung banyak. Ya banyak itu di atas 1000 udah banyak lah waktu itu. Nah terus teman saya itu menyarankan, Mbok, channel YouTube-nya itu tok perhatikan nih, kamu jangan posting sepeda, posting badminton, terus postingannya kamu bikin yang lebih baik. Itu akhirnya ya apa? Saya banyak belajar dari senior-senior di YouTube juga. Akhirnya saya pengen bikin konsep pertandingan badminton yang tidak membosankan. Jadi pertandingan katakanlah durasi 30 menit, saya edit gimana caranya biar jadi 10 menit atau 12 menit gitu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail, pertandingan badminton 30 menit itu kalau kita potong yang daging-dagingnya itu kadang nggak nyampe 10 menit. Kadang nggak nyampe 10 menit. Diringkes. Yang nonton juga enak. Ya, jadi nggak yang ada orang seliweran. Ya, jadi setelah selesai break pukulan mati gitu ya. Ya udah cukup situ. Kalau ada yang perlu di replay, kalau enggak ya udah langsung dipotong sampai dia mulai serve lagi. Gitu. Ya. Jadi nah, meskipun digatarkan tapi kualitas videonya biar lebih profesional. Betul. Nah ternyata ide-ide saya itu disukain sama netizen. Makin lama viewernya makin naik. Jadi dari sekitar 1000, 2000, 5000, kadang ada yang 10.000, kadang ada yang 50.000 dan seterusnya. Bahkan ada yang sudah 2 juta viewers. Ya. Itu gimana perasaannya Mas? Dari awalnya iseng hobi, tiba-tiba kok yang nonton sampai jutaan ya, total sampai 27 juta itu kan satu hal yang luar biasa kalau menurut saya, Mas Soleh. Jadi saya membayangkan waktu itu pertandingan badminton yang menarik itu tidak hanya melulu miliknya BWF. Kalau BWF itu kan yang main pemain yang sudah kelas dunia, peringkat 1 sampai 50 dunia lah. Kalau saya merekam pertandingan mereka untuk saya upload, pasti kena copyright. Benar. Ya. Dan sebenarnya di sekitar kita itu banyak pertandingan badminton yang menarik juga. Asal kita bisa mendesain apa namanya, bikin videonya nggak membosankan gitu. Ngambil gambarnya, angle-nya gitu ya, Mas. Angle-nya sama pemilihan momen-momennya. Gitu. Momennya. Dan kalau YouTube itu kan bagaimana kita bisa membuat thumbnail yang menarik, yang bagus, judulnya, dan juga tentunya durasi video yang nggak terlalu panjang. Jadi malah sukanya yang ringkes, yang padat, singkat gitu ya Mas. Dan jadi saya melihat sebuah pertandingan badminton atau permainan badminton itu yang saya lihat nggak cuma ini yang main siapa gitu, tapi yang mereka sajikan kayak apa gitu. Kayak misalnya yang 2 juta view di channel YouTube saya itu sebenarnya hanya pertandingan persahabatan anak champion Klaten, cewek, kelahiran 2012, Laura melawan anak dari Pamulang, cowok kelahiran 2013, cowoknya pemain kidal. Itu hanya pertandingan persahabatan. Jadi waktu itu libur lebaran atau menjelang lebaran gitu, klubnya libur latihan, terus mereka berlatih ke situ. Nah, pas mereka latihan tuh saya lihat ini unik nih. Apa keunikannya? Si Arka ini yang dari Pamulang nih, cowok kelahiran 2013, berarti umur 9 tahun waktu itu, tangan kidal. Kemudian si Laura kelahiran 2012, cewek tapi ya, cewek tangan kanan. Mereka itu main itu nggak 1-2 kali bola mati. Lama sekali. Bola-bola yang maaf ya, kalau kita mungkin udah langsung mati gitu. Dapat bola depan itu disodok ke belakang. Arka dengan tangan kirinya itu masih bisa ngambil dari sana dan dibalikkan ke sudut sana coba. Padahal di usia yang sangat muda. 9 tahun. Kalau saya pukul ke sana udah malah. Ya, jadi saya waktu itu saya lihat ini sangat menarik dan kemudian saya bilang ke editor saya, tolong video ini diambil highlight karena pertandingannya kan cukup lama sampai rubber set tuh. Saya bilang ke editor saya ambil angle-angle momen-momen yang menarik di mana bola-bola susah masih bisa mereka kembalikan. Dan itu kemudian ditaruh di highlight dan alhamdulillah ketika kita posting tuh memang video itu dari awal langsung viewernya langsung banyak. Iya. Padahal kalau seperti Mas Soleh bilang tadi biasanya kalau ngupload pemain yang sudah terkenal, pemain kelas dunia itu viewer tinggi pasti auto. Ini masih junior, anak-anak di bawah 10 tahun, masih kecil, main persahabatan lagi bukan turnamen. Viewernya bisa
jebol tinggi, Betul. jadi penonton tertinggi ya di channel. Sementara tertinggi Numero Uno. Berarti itu Arka karena Laura. keunikan permainannya berarti Betul, yang ditonjolkan betul. ya Mas ya. Dan satu lagi, saya itu kalau menayangkan video, saya itu selalu bilang ke editor saya, tolong dicantumkan identitas dari anak yang bermain. Jadi kadang kalau kita ketemu sama anaknya, meskipun hanya sepotong, saya wawancara anaknya. Jadi pertanyaan standar yang selalu saya berikan, mereka saya suruh memperkenalkan diri, nama, usia berapa, dari klub mana, atlet idolanya siapa, kalau besar adik pengen cita-citanya apa, itu. Terus terakhir selalu saya suruh bilang, minta tolong jangan lupa tonton Numero Uno Sport TV, mantap, nah, gitu. Itu pertanyaan standar yang selalu saya berikan kalau saya ketemu atlet yang kebetulan saya liput dan ada kesempatan untuk wawancara. Oke, ini menarik karena Mas Soleh sering ketemu dengan atlet-atlet junior yang masa depannya itu masih panjang. Selain Grisha Poli tadi yang cerita bahwa kenal dari dia masih kecil. Bukan kenal, tahu. Tahu ya, tahu dari kecil gitu kan, terus sampai karirnya sampai sekarang. Selain Grisha Poli yang Mas Soleh tahu nih, dulu hasilnya saya tahu nih, apalagi pernah saya rekamnya atau foto, sekarang udah jadi pemain besar. Siapa Mas? Kalau sekarang sih saya berharap Alwi Farhan. Alwi Farhan itu tahun 2021 saya dipanggil sama teman saya orang Solo untuk ngeliput Alwi waktu masih latihan di Solo. Nah kemudian tahun kemarin Alwi masuk ke Platnas Pratama dan tahun 2023 ini Alwi sudah masuk ke Platnas Utama. Wow. Umurnya kelahiran 2005, berarti 17 tahun sudah masuk Platnas Utama. Saya sangat berharap sekali Alwi segera menjadi salah satu andalan kita di nomor tunggal putra. Amin, karena memang ya regenerasi itu pasti selalu apa ya, di Indonesia tidak kekurangan untuk atlet-atlet juniornya. Oke, kita balik lagi ngobrol soal channel Mas. Dari 3 tahun yang sudah berjalan ini pasti banyak cerita-cerita, baik itu suka atau kita nggak nyebutnya duka, tapi yang menantang ya, yang challenging. Mungkin boleh diceritakan Mas, yang paling apa ya, yang momen tidak terlupakan, yang menyenangkan dulu deh, yang paling unik mungkin Mas. Pernah nggak sih Mas? Yang paling menyenangkan ya? Paling menyenangkan. Kalau paling menyenangkan tuh banyak yang menyenangkan tuh. Kita kalau ketemu pertandingan yang di situ tuh mainnya itu penonton bersorak-sorak itu kita udah langsung kebayang ini video bakal naik gitu. Jadi, oke deh, kita ke ini deh, pertandingan yang paling seru yang pernah ditonton sama Mas Soleh. Yang paling seru ya, yang paling seru waktu itu kita ngeliput turnamen di Pemalang. Di Pemalang. Ya, turnamennya apa boleh disebutkan? Crystal Cup kalau nggak salah. Crystal Cup, dan itu masih pada masa pandemi waktu itu. Waktu masa pandemi. Waktu itu saya datang ke sana, kemudian masuk ke babak semifinal dan final itu menjadi satu malam itu. Di babak semifinal Agripina sama Juan ketemu sama Rido Kebot berpasangan dengan Guntur kalau nggak salah. Nah, kita lagi penontonnya rame banget tuh, luar biasa penontonnya. Kalau saya hitung satu persatu mungkin bisa hampir 500 orang di dalam gor yang 2 lapangan itu berkeliling, luar biasa penontonnya, antusias warga sana luar biasa. Kamera saya tinggal di lapangan, saya tinggal 3 kamera, kamera utama sama kamera di belakang wasit ada 2. Terus waktu itu saya pengen ke toilet tuh, saya ke toilet, pas saya keluar dari toilet lapangan udah isi lautan manusia. Wow, ada bentar doang itu ya? Iya. Ternyata pertandingannya dibubarkan sama polisi. Karena waktu itu masih betul, ini karena ya, mungkin ya. terlalu berkerumun, terlalu crowded. Terus juga masih ada pembatasan masyarakat. Dan untuk Anda stick lovers mungkin ada yang belum tahu. Jadi Mas Soleh ini pernah meliput pertandingan, ini berarti di sama ya, di Pemalang, di mana waktu itu berangkatnya bareng sama mobil atlet. Terus ternyata karena ada dibubarkan sama pihak kepolisian acaranya, Mas Soleh harus pulang dari lapangan ke hotelnya itu harus jalan kaki. Mungkin bisa diceritakan, Mas Soleh itu kronologinya gimana itu Mas? Ya, jadi setelah crowded itu, saya harus nyelamatin kamera nih. Saya ambilin kamera satu-satu. Untung masih ada ya? Masih ada. Untung masih ada. Sama tangan nakal. Nggak ada yang nakal itu. Rupanya penonton tuh menuntut pengembalian uang tiket masuk. Oh gitu. Nah, jadi kamera saya selamatin gitu, saya keluar, saya menunggu apakah akan dilanjutkan atau enggak, yang pada akhirnya itu dibubarin gitu. Sudah semua bubar, terus saya cari tadi yang saya tebengin mana nih.
mobilnya udah nggak ada. Udah pulang. Terus saya cari aplikasi di aplikasi Ojek itu, online. ya ojek online. Saya cari aplikasi, ternyata di situ nggak ada. Ojek pangkalan juga nggak ada. Terus dari Gor sampai ke hotel ya kira-kira hampir 2 kilo lah. Hujan rintik-rintik, bawa tripod 3 biji, bawa kamera besar, kamera 7D sama lensa seri L kan panjang ya. Saya gantung sini sama tas punggung gitu, jalan kaki menyusuri jalan utama Pemalang. Ya hampir 2 kilo lah. 2 kilo. Sambil Jam 11 menyanyikan malam lagu ya? Hobi Mesak ya. Tapi nggak masuk angin kan Mas? Enggak, alhamdulillah. Tapi seru sih, seru sih. Ya. Dan alhamdulillah setelah selesai event itu, videonya Agrippina saya tayangkan yang nonton hampir 300.000. Lebih kali ya, 300.000 view. Jadi terbayarkan Terbayar ya? sih, Jalan terbayar, alhamdulillah. kaki tengah malam, hujan-hujan, nyari ojek online nggak nemu. Betul. Iya. Mungkin sambil bisa diminum Mas Soleh, Oke, ini sama ada sekali. minuman dari Waroeng Stick and Shake yang ini adalah menjadi sponsor utamanya dari The Daddies, The Living Legend of Indonesia, Hendra Ahsan. Dan seger banget, jadi bisa dibeli langsung di outlet Waroeng Stick and Shake di dekat rumah Anda. Kalau kita ngobrol lagi, ini channel YouTube. Saya tekankan ini awalnya dari hobi, tidak sengaja karena pandemi. Terus tiba-tiba jadi serius dan saya dengar cerita juga Mas Soleh sampai menghabiskan 50 juta lebih. Aduh. Nggak usah disebut tuh Mas. Modal. Puluhan juta untuk modal beli alat, kemudian aplikasi dan lain sebagainya. Itu akhirnya tercetus untuk profesional rela untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit itu apa Mas motivasinya awalnya itu Mas? Karena saya tuh mengerjakan video YouTube itu nggak semata-mata saya mencari penghasilan dari situ. Tapi karena saya memang hobi, saya seneng bikin karya foto maupun video yang bagus, saya seneng. Apalagi kalau ditonton orang, diapresiasi sama orang, yang kemudian sama YouTube diapresiasi itu, saya ya alhamdulillah gitu ya. Artinya saya nggak hitung-hitungan sih, Ya karena emang seneng aja. Beli kamera yang agak mahal demi kualitas yang bagus, dan saya tambah kamera lagi, saya tambah lagi gitu. Ya kadang masih kurang sebenarnya. Masih kurang. Pengen nambah apa lagi Mas? Seri kamera yang lebih baru sih. Lebih baru lagi. Ini lama-lama bisa ditelepon sama BWF suruh meliput. Ya karena hobi sih Mas, jadi Karena kita hobi aja nggak ya? terlalu hitung-hitungan sih. Berarti karena hobi dan pengen kualitas dan seneng juga ya. Betul. Bukan masalah ini yang nonton ada atau enggak, pokoknya karena Betul. pengen memberikan gambar yang baik untuk pemirsa Betul. Numero Uno TV, Ya, Sport TV gitu betul, ya. Betul. Oke. Kedepannya nih Mas, kalau kita ngobrol mungkin di tahun ini apa sih target dari channel Numero Uno TV? Apakah pengen meliput apa atau pengen punya satu mungkin program baru atau segmen baru atau gimana Mas? Ya, jadi kalau kita bicara ke depan, yang pasti kita pengen mempertahankan kualitas tayangan kita terlebih dahulu. Jadi kita itu setiap kali liputan, misalnya kita liputan satu event gitu ya, terutama event kelompok umur gitu ya, itu sepulang dari liputan kita pasti membawa konten yang luar biasa banyak. Nah di situ kadang tidak semua bisa kita tayangkan karena keterbatasan bukan durasi tapi waktu tayang. Jadi dalam 1 bulan kita menayangkan 25 video gitu. Padahal kita pulang bawa 100 video gitu kan nggak mungkin semua kita tayangkan. Nah, ini ke depan kita akan lebih selektif karena kita harapkan anak-anak yang kita tayangkan di channel Numero Uno Sport TV ini suatu saat salah satu atau beberapa dari mereka akan menjadi legend-legend badminton kita di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau katakanlah mereka sekarang usia 14 tahun, ya usia 18, 19, semoga di antara mereka sudah ada yang di pelatnas dan menjadi atlet-atlet kebanggaan. Layaknya kita sekarang membanggakan Ginting, Jojo dan sebagainya. Ya, nanti mereka bisa melihat waktu kecilnya si A ini kayak apa, tonton di Numero Uno Sport TV. Oke, tadi sempat cerita bahwa pengen salah satu cita-citanya, ini kalau menurut saya pribadi ya, ini adalah satu cita-cita mulia, di mana sekarang Mas Soleh sering bikin konten tentang atlet-atlet junior yang harapannya ke depannya jadi atlet besar, kemudian ketika sudah sukses, banyak orang pengen flashback nonton kisah mereka masa kecil, bisa nontonnya di Numero Uno Sport TV. Kayak gitu berarti salah satu ya, tujuannya Mas. Ya, kayak gitu. Jadi kita berharap ya memang tidak semua atlet bisa kita tayangkan ya. Betul. Jadi yang sejauh yang kita bisa liput ya. Jadi semoga beberapa dari atlet yang kita tayangkan ini suatu saat menjadi
atlet-atlet kebanggaan kita, layaknya sekarang kita membanggakan Jojo, Ginting, Apriani dan sebagainya. Betul. Ketika mereka udah besar, masa kecil mereka seperti apa? Silahkan tonton di Numero Uno Sport TV. Mungkin di tahun-tahun ini masih belum terlihat, tapi lihat 5 tahun ke depan Betul. atau 10 tahun ke depan ketika Betul. mereka sudah ada di puncak karirnya, terus pengen flashback, tontonnya di Numero Numero Uno Uno Sport TV. Oke, itu tadi kita udah ngobrolin panjang soal channelnya Mas ya. Kalau sekarang kita ngobrol mungkin lebih ke badminton secara umum. Karena selain konten kreator di dunia badminton, Mas Soleh ini juga hobi mainnya juga pecinta badminton secara umum ya Mas ya. Betul. Kalau dari pandangan Mas Soleh sendiri, badminton Indonesia kondisinya sekarang gimana Mas? Saya kira seperti saya katakan tadi bahwa badminton di Indonesia itu layaknya sepak bola di Brasil. Potensi anak-anak kita luar biasa besar sekali dan saya kira ini menjadi tantangan buat kita semua, insan bulu tangkis, nggak cuma pengurus, nggak cuma pelatih, tapi juga kita sebagai badminton lovers yang bisa mensupport mereka juga agar anak-anak yang potensial ini bisa tambah semangat mereka berlatih dan mendapat klub yang baik, pelatihan yang baik, sehingga cita-cita mereka untuk menjadi pemain dunia bisa terwujud. Ya. Amin. Dan mungkin terakhir ya Mas Soleh ya, harapan kedepannya terkait dengan badminton dan mungkin soal channel dari Mas Soleh sendiri, harapan kedepannya apa ini Mas? Ya semoga badminton Indonesia makin maju, makin mendunia, dan dapat bertahan di puncak prestasi, mengembalikan kejayaan masa-masa Lim Swee King, Rudi Hartono di zaman itu ya. Iya. Karena saat ini persaingan bulu tangkis sangat ketat antar negara, dan semoga Indonesia menjadi pemimpin di olahraga bulu tangkis. Berjaya kembali, mendominasi lagi. Betul. Gitu ya. Dan Piala Sudirman bisa kita rebut kembali. Amin, itu doa terbesar para badminton lovers ya di seluruh Indonesia. Dan mungkin kita sudah panjang ngobrolnya, mungkin boleh diajak ini stick lovers untuk di follow, di subscribe channelnya, mungkin boleh juga diajak. Boleh, silahkan. Ya, bagi teman-teman stick lovers ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video dari Warweng Stick and Seek YouTube channel. Dan juga jangan lupa mampir ke channel Numero Uno Sport TV. Dua-duanya harus di-subscribe ya. Waduh, mantep pokoknya tuh. Kontennya bergizi semua. Dan terakhir deh, kata-kata untuk hari ini dari Mas Soleh. Silahkan. Kata-kata hari ini, Mas. Ayo, apa nih? Jangan setengah-setengah. Kalau sudah punya hobi dan keyakinan, lakukan dengan sungguh-sungguh, all out. Lakukan sungguh-sungguh dan all out. Itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Soleh. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Soleh sudah mampir ke Warweng Speak edisi hari ini. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Channelnya semakin berkembang, Amin. makin sukses, pokoknya bisa mengantarkan atlet-atlet junior menjadi spektakuler. Amin, amin. Sukses juga untuk Warweng Stick and Seek. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Warweng Speak edisi kali ini. Jangan lupa tonton terus Warweng Speak edisi berikutnya, tentu aja di channel YouTube Warweng Stick and Shake. Saya Arya Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.